Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kisah Warganet. Di kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah kisah yang berjudul Kisah seorang preman jalanan yang dihabisi seorang pemuda kampung penjual rokok akibat sering memalak. Seperti apa ceritanya? Tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita masuk ke ceritanya. Di kota kecil yang hiruk-pikuk dengan lalu lintas angkot dan motor ojek, ada sebuah kawasan yang sudah lama dikuasai oleh kelompok preman jalanan. Mereka tak kenal belas kasihan, mengambil paksa uang dari siapa saja yang melintas di daerah kekuasaannya. Di antara mereka, ada satu nama yang paling ditakuti, yaitu Alex. Alex bukan sekedar preman biasa. Dia adalah pemimpin kelompok yang sering beroperasi di perempatan jalan utama, dekat terminal angkot, dan pasar tradisional. Tangannya penuh tato, wajahnya keras, dengan bekas luka di pelipis kiri, yang konon didapatnya saat berkelahi dengan preman lain di masa lalu. Setiap hari, dia dan anak buahnya berkeliaran, mencari mangsa baru yang bisa mereka peras. Para sopir angkot sudah muak dengan ulah Alex dan kawan-kawannya. Setiap pagi sebelum mereka mulai menarik penumpang, mereka harus menyetor sejumlah uang agar tak diganggu. Para tukang ojek pun tak luput dari sasaran mereka. Jika ada yang berani menolak, hukumannya bisa bermacam-macam, dari sekedar pukulan, tendangan, atau jika mereka sedang dalam suasana hati yang sangat buruk, motor si korban bisa dibakar. Bukan hanya sopir dan tukang ojek yang jadi korban. Pedagang asongan yang menjajakan dagangannya di sekitar terminal juga harus menyerahkan sebagian penghasilan mereka. Bahkan pejalan kaki yang tampak asing di daerah itu sering menjadi sasaran pemalakan. Jika beruntung, mereka hanya kehilangan beberapa lembar uang. Jika tidak, mereka bisa babak belur tanpa alasan yang jelas. Suatu pagi yang panas, seorang pemuda kurus berkemeja lusuh duduk di trotoar dengan kotak rokok di pangkuannya. Dia bukan orang baru di daerah itu. Sudah beberapa bulan dia berjualan rokok di sana. Menyusup di antara lalu lalang kendaraan dan suara klakson yang tak pernah berhenti. Namanya Dika. Dika bukan tipe orang yang suka cari masalah. Dia hanya ingin berjualan dan mendapatkan uang untuk makan. Tapi selama beberapa bulan terakhir, dia sudah beberapa kali berurusan dengan Alex dan kawan-kawannya. Awalnya hanya sekedar dimintai rokok tanpa membayar. Lama-lama, mereka mulai meminta uang juga. Setiap hari, selalu ada saja alasan untuk memalak. Jika Dika tak bisa memberi, mereka akan merusak dagangannya atau menampar wajahnya di depan orang banyak. Hari itu, Dika duduk termenung. Uang hasil jualannya semalam sudah habis untuk makan dan membeli stok rokok baru. Jika Alex datang lagi dan meminta setoran, dia benar-benar tak tahu harus berbuat apa. Tak butuh waktu lama sebelum yang ditakutkannya terjadi. Dari kejauhan, Alex berjalan mendekat bersama dua anak buahnya. Langkah mereka santai, tapi mata mereka tajam mengawasi sekitar, memastikan tak ada polisi atau orang-orang yang berani ikut campur dalam urusan mereka. Dika menelan ludah. Dia mencoba menghindari tatapan mereka, berharap mereka akan melewatinya begitu saja. Tapi tentu saja itu tidak terjadi. Alex justru berhenti tepat di hadapannya, memandangnya dengan seringai khasnya. Penjual rokok, udah lama gak setor ya? Suara Alex berat dan serak. Dika mendongak, mencoba memasang wajah setenang mungkin. Maaf bang, hari ini belum ada uang. Alex tertawa pendek, lalu menoleh ke anak buahnya. Dengar tuh, bocah ini bilang belum ada uang. Salah satu anak buahnya yang bertubuh besar dengan rambut cepak ikut tertawa.
Kalau gitu, kita ambil stok rokoknya aja buat ganti. Dika langsung menahan kotak rokoknya erat-erat. Bang, jangan. Ini modal saya buat jualan. Kalau diambil, saya nggak bisa makan. Alex menghela nafas panjang, seolah lelah menghadapi hal seperti ini. Lalu tanpa peringatan, dia menendang dada Dika hingga pemuda itu terjengkang ke belakang. Kotak rokoknya terlempar, isinya berserakan di trotoar. Orang-orang di sekitar hanya bisa menunduk dan pura-pura tidak melihat. Mereka semua sudah tahu bagaimana cara kerja Alex dan tak ingin ikut campur. Dika meringis, memegangi dadanya yang nyeri. Matanya melihat rokok-rokok yang berjatuhan. Sebagian diinjak-injak oleh kaki-kaki kasar preman itu. Alex berjongkok, menepuk pipi Dika dengan kasar. Dengerin gue baik-baik ya. Mulai besok, kalau nggak ada uang, lo nggak usah jualan di sini lagi. Dika tak menjawab. Dia hanya menatap kosong ke arah trotoar, menahan amarah yang mulai membara di dalam dadanya. Malamnya, Dika pulang ke rumah kontrakannya yang kecil dan gelap. Dia duduk di sudut ruangan, pikirannya dipenuhi kemarahan dan dendam. Selama ini dia selalu diam, selalu menahan diri. Tapi sepertinya dia sudah sampai pada batasannya. Di luar angin berembus kencang, lampu jalan berkedip-kedip, seperti ada sesuatu yang mengganggu aliran listriknya. Dika memejamkan mata. Dia berbisik pelan, menyebut nama seseorang. Nama yang sudah lama tak diucapkannya. Di sudut ruangan bayangan hitam mulai terbentuk. Udara di dalam rumah mendadak menjadi dingin. Dan suara-suara aneh mulai terdengar dari kegelapan. Malam itu, sesuatu telah bangkit. Sesuatu yang tidak akan membiarkan Alex dan kawan-kawannya terus berbuat semena-mena. Pagi itu, suasana di terminal angkot masih seperti biasa, ramai dan penuh dengan hiruk-pikuk kendaraan, serta suara para pedagang yang menawarkan dagangannya. Matahari mulai meninggi, tapi hawa dingin semalam masih terasa di udara. Di pinggir jalan, seorang kakek tua dengan tubuh kurus tengah bersiap menarik becaknya. Bajunya sudah lusuh, tangannya tampak bergetar sedikit saat ia mengelap keringat di dahinya. Kakek itu bernama Mbah Sarjo, salah satu tukang becak yang sudah puluhan tahun mencari nafkah di kawasan itu. Meski tubuhnya sudah tak sekuat dulu, dia tetap bekerja keras agar bisa makan dan membayar sewa kontrakan kecilnya. Saat Mbah Sarjo sedang merapikan posisi becaknya, tiba-tiba bayangan besar muncul di depannya. Dia mendongak dan langsung merasa dadanya mencelos. Alex dan dua anak buahnya sudah berdiri di sana dengan tatapan tajam dan senyum mengejek. Mbah Sarjo, udah dapat setoran pagi ini. Suara Alex terdengar santai tapi penuh tekanan. Mbah Sarjo menelan ludah. Belum bang, baru mau cari penumpang. Alex terkekeh lalu menoleh ke anak buahnya. Dengar tuh, baru mau cari penumpang. Tapi masa kita harus nunggu dulu ya? Salah satu anak buahnya yang bertubuh besar mengayunkan tangannya dan menepuk bahu Mbah Sarjo dengan keras. Mbah udah lama di sini kan? Harusnya ngerti aturan. Kita nggak peduli lu udah dapat penumpang atau belum. Yang penting setoran dulu. Mbah Sarjo semakin gelisah. Dia tahu kalau melawan akibatnya bisa fatal. Dengan tangan gemetar dia merogoh saku celananya dan mengeluarkan beberapa lembar uang lusuh. Itu adalah hasil tabungan kecilnya yang rencananya mau dipakai untuk membeli makan siang nanti. Ini saja yang saya punya, Bang. Suaranya lirih, hampir tak terdengar. Alex menatap uang itu dan mendengus. Cuma segini, lo bercanda sama gua? Tanpa menunggu jawaban, dia merebut uang itu dengan kasar. Dari seberang jalan Dika melihat kejadian itu. Dadanya langsung bergejolak. Ia tahu betul bagaimana rasanya ditindas oleh para preman ini. Dan sekarang, mereka melakukannya pada seorang kakek tua yang bahkan sudah tak punya tenaga untuk melawan. Dika mengepalkan tangannya. Hatinya menolak untuk diam saja.
Dengan langkah mantap ia berjalan mendekat dan berdiri di depan Mbak Sarjo, menghadang Alex dan anak buahnya. "Bang, cukup. Jangan ganggu Mbak Sarjo," suara Dika tegas. Alex mengangkat alisnya, lalu tertawa. "Oh, ini lagi si penjual rokok. Udah berani ikut campur urusan aku saja." Dika tetap diam, tapi matanya tajam menatap Alex dan anak buahnya. Salah satu anak buah Alex, si pria bertubuh besar tadi, melangkah maju dan menatap Dika dengan sinis. "Lo mau sok jagoan di depan gua?" Dika menarik nafas dalam. Dalam hatinya, ia mengingat kembali pelajaran yang pernah diajarkan oleh gurunya. Meskipun ia bukan orang yang suka kekerasan, tapi dia bukan seseorang yang akan membiarkan kejahatan terjadi di depan matanya tanpa berbuat apa-apa. Si preman bertubuh besar itu melayangkan tinjunya ke arah Dika, tapi Dika sudah siap. Dengan gerakan cepat ia menghindar ke samping dan langsung menyarangkan satu pukulan ke perut lawannya. Si preman terhuyung ke belakang, mengumpat kesakitan. Alex melotot. "Kurang ajar, hajar dia!" Anak buahnya yang lain ikut maju, mencoba menyerang Dika dari sisi lain. Tapi Dika bukan orang sembarangan. Ia mengingat dengan baik ajaran gurunya tentang bagaimana menggunakan tenaga sekecil mungkin untuk melumpuhkan lawan. Dengan gerakan gesit ia menyapu kaki preman itu, membuatnya jatuh tersungkur ke tanah. Orang-orang yang melihat kejadian itu mulai berbisik-bisik. Ini pertama kalinya ada seseorang yang berani melawan Alex dan anak buahnya secara terang-terangan. Namun sebelum keadaan semakin kacau, suara sirene polisi tiba-tiba terdengar dari kejauhan. Mobil patroli melaju dengan cepat ke arah mereka. Seketika suasana berubah. Alex dan anak buahnya langsung saling pandang, sadar kalau mereka harus segera pergi sebelum tertangkap. Seorang polisi keluar dari mobil dan berjalan mendekat. "Ada apa ini?" Alex menyeringai, melirik Dika dengan tatapan tajam. Lalu dengan nada santai ia berkata, "Gak ada apa-apa, Pak. Cuma salah paham kecil aja." Polisi itu menatap tajam ke arah Alex dan anak buahnya yang masih terengah-engah. "Saya peringatkan, kalau kalian bikin onar lagi, kita gak bakal segan buat bawa kalian ke kantor." Alex hanya mengangkat tangan, berpura-pura patuh. Ia lalu memberi isyarat pada anak buahnya untuk pergi. Namun sebelum beranjak ia sempat berbisik kepada Dika. "Gua gak bakal lupa ini. Lo udah cari masalah sama gua, bocah." Dika hanya menatapnya tanpa ekspresi. Dia tahu ini belum berakhir. Setelah Alex dan anak buahnya pergi, suasana di terminal mulai kembali normal. Para sopir angkot kembali bekerja, pedagang asongan melanjutkan jualan mereka, dan para tukang becak mulai mencari penumpang lagi. Tapi ada satu orang yang masih berdiri dengan wajah penuh rasa haru. Ia adalah Mbak Sarjo. Kakek tua itu berjalan tertatih mendekati Dika. Matanya sedikit berkaca-kaca. Ia menepuk pundak pemuda itu dengan tangan keriputnya. "Terima kasih, Nak. Kalau bukan karena kamu, mungkin uang saya sudah habis diambil mereka," katanya dengan suara bergetar. Dika hanya tersenyum kecil. "Gak apa-apa, Mbah. Saya cuma gak bisa diam lihat mereka semena-mena." Ucapan itu ternyata didengar oleh banyak orang di sekitar mereka. Salah satu sopir angkot yang sering jadi korban pemalakan Alex ikut bicara. "Kamu hebat, Dik. Selama ini gak ada satupun yang berani melawan mereka." "Benar, udah bertahun-tahun kita hidup dalam ketakutan gara-gara Alex dan anak buahnya," sambung seorang pedagang nasi uduk yang berjualan di dekat terminal. Seorang tukang ojek yang sering beroperasi di sana mengangguk. "Dulu pernah ada yang coba melawan mereka, tapi akhirnya malah diajar habis-habisan. Tapi kamu, Dik, kamu bisa bikin mereka kabur." Dika merasa sedikit canggung mendengar pujian itu. Dia sebenarnya tidak mengharapkan apresiasi. Dia hanya melakukan apa yang menurutnya benar. Hari itu, Dika masih tetap berjualan rokok seperti biasa. Tapi kali ini banyak orang yang datang menghampirinya, bukan untuk membeli,
melainkan untuk sekedar mengobrol dan mengucapkan terima kasih. Ia tak menyangka bahwa aksinya tadi telah memberikan semacam harapan bagi banyak orang di sana. Malamnya saat pulang ke kontrakan, Dika duduk termenung di atas kasurnya. Pikirannya masih dipenuhi kejadian hari ini. Satu hal yang ia sadari, ini belum selesai. Alex tidak akan tinggal diam. Singkat cerita, keesokan paginya Dika tidak berjualan seperti biasa. Bukan karena takut, tapi karena para sopir angkot, pedagang, dan tukang ojek memintanya untuk beristirahat dulu. Dik, untuk sementara kamu jangan jualan dulu. Kami semua takut kalau Alex dan anak buahnya bakal nyari kamu dan bikin masalah, kata seorang sopir angkot yang sudah menganggap Dika seperti adiknya sendiri. Benar Dik, kita semua khawatir mereka bakal balas dendam. Mending kamu sembunyi dulu beberapa hari, tambah pedagang lain. Dika menghela nafas. Ia sebenarnya tak ingin lari atau sembunyi, tapi ia juga tak ingin membuat situasi menjadi lebih buruk. Akhirnya ia mengalah dan memutuskan untuk tidak berjualan dulu, setidaknya untuk hari ini. Sementara itu, di tempat lain, Alex duduk di sebuah warung kopi kecil bersama anak buahnya. Wajahnya masih dipenuhi kemarahan yang belum mereda sejak kejadian kemarin. Ia menggigit batang rokok di bibirnya dengan geram. Kita nggak bisa biarin bocah itu lolos gitu saja, katanya dengan suara dingin. Anak buahnya yang bertubuh besar mengangguk setuju. Iya bang, kalau kita diam aja, nanti orang-orang makin berani ngelawan kita. Alex menghela nafas panjang lalu menatap anak buahnya dengan tajam. Cari anak itu, aku mau kasih pelajaran ke dia. Tanpa menunggu lama mereka langsung berkeliling terminal dan pasar mencari keberadaan Dika. Mereka mendatangi para sopir angkot. Kalian ada lihat si Dika nggak? Tanya Alex dengan nada mengancam. Tapi para sopir angkot pura-pura tidak tahu. Dika? Kayaknya dia nggak jualan hari ini bang, jawab salah satu dari mereka dengan wajah polos. Mereka lalu menghampiri para pedagang. Gimana si penjual rokok itu? Seorang pedagang nasi uduk hanya mengangkat bahu. Gak tahu bang, mungkin dia lagi sakit. Alex mulai geram. Ia tahu bahwa semua orang di sini sedang menutup mulut mereka. Mereka semua melindungi Dika. Anak buahnya mengepalkan tangan. Brengsek. Mereka semua diam-diam bela bocah itu. Alex menghela nafas, mencoba menahan emosinya. Aku kasih kalian waktu sampai malam. Kalau belum ketemu juga, kita pakai cara lain. Hari itu mereka terus mencari, tapi tidak ada satupun yang berani memberitahukan keberadaan Dika. Orang-orang di terminal, pasar, dan warung-warung sudah terlalu lama hidup dalam ketakutan. Mereka tidak mau lagi tunduk pada preman seperti Alex. Dan itu membuat Alex semakin marah. Pagi itu suasana di terminal tampak lebih lenggang dari biasanya. Beberapa sopir angkot dan tukang ojek masih terlihat waspada. Takut kalau Alex dan anak buahnya kembali datang mencari gara-gara. Meski begitu kehidupan tetap berjalan dan mereka tetap harus bekerja demi sesuap nasi. Dika juga ada di terminal pagi itu, tapi bukan untuk berjualan rokok seperti biasanya. Ia datang ke toko langganannya untuk membayar utang rokok yang biasa ia ambil dulu untuk dijual. Begitulah cara Dika menjalankan usahanya, mengambil barang dulu, setelah laku baru membayar. Saat sedang berbincang dengan pemilik toko, tiba-tiba terdengar suara keributan dari arah tempat sopir angkot biasa berkumpul. Teriakan seseorang membuat Dika langsung menoleh. Bang, ampun bang, saya janji bakal bayar, tapi jangan begini caranya. Dika mengernyit. Suara itu berasal dari seorang sopir angkot tua bernama Pak Rahman. Ia sudah bertahun-tahun mencari nafkah di terminal ini dan terkenal sebagai orang yang jujur serta pekerja keras. Dari kejauhan Dika melihat dua orang anak buah Alex sedang mengajar Pak Rahman tanpa ampun. Salah satu dari mereka menendang perutnya hingga ia tersungkur ke tanah. Sementara yang lain menarik kerah bajunya dengan kasar. Gua udah bilang Pak Tua,
Kalau telat bayar, ada hukumannya, bentak salah satu preman itu. Paraman hanya bisa merintih kesakitan. Orang-orang di sekitar melihat kejadian itu, tapi tak ada yang berani mendekat. Mereka semua tahu kalau melawan preman-preman, Alex hanya akan membawa masalah. Dika mengepalkan tangannya, matanya menatap tajam ke arah dua preman itu. Ia tak bisa tinggal diam. Tanpa pikir panjang, ia langsung berjalan cepat ke arah keributan itu. Setibanya di sana, ia melihat salah satu preman itu mengangkat tangan, hendak memukul wajah Pak Rahman lagi. Tapi sebelum pukulan itu mengenai sasaran, Dika dengan cepat menangkap pergelangan tangan preman itu. "Cukup," katanya dengan suara tegas. Kedua preman itu terkejut. Mereka menoleh dan mendapati Dika berdiri di hadapan mereka dengan tatapan dingin. "Oh, akhirnya lu keluar juga," kata salah satu preman itu sambil menyeringai. Dika melepaskan pegangan tangannya dan menatap mereka dengan tajam. "Udah cukup kalian nyusahin orang di sini. Apa belum puas juga?" Preman yang satu lagi mendengus. "Kita emang sengaja bikin masalah, biar lu keluar dari tempat persembunyian lu." Dika tidak terpengaruh oleh provokasi mereka. "Kalian sengaja mengajar orang tua buat manggil gua. Segitu pengecutnya kalian." Mereka langsung naik darah mendengar ucapan itu. "Kurang ajar." Salah satu dari mereka langsung melayangkan pukulan ke arah Dika. Tapi Dika sudah siap. Dengan langkah cepat ia menghindar ke samping, lalu menyarangkan siku ke dada lawannya. Preman itu terhuyung ke belakang, terbatuk-batuk kesakitan. Preman satunya tak tinggal diam. Ia mencoba menyerang dari belakang, tapi Dika sudah lebih dulu merasakan gerakannya. Dengan refleks cepat, ia menunduk dan menyapu kaki lawannya hingga jatuh tersungkur ke tanah. Beberapa sopir angkot yang menyaksikan kejadian itu mulai bersorak kecil. "Kasih pelajaran buat mereka, Dik," teriak salah satu dari mereka. Preman pertama yang masih kesakitan mencoba bangkit lagi, tapi Dika dengan sigap menendang lengannya, membuatnya kembali jatuh dan mengadu kesakitan. Melihat keadaan berbalik, kedua preman itu mulai panik. Mereka tak menyangka kalau Dika sekuat ini. Dengan wajah kesal, salah satu dari mereka berteriak, "Kita bakal balik lagi, tunggu saja." Tanpa basa-basi mereka langsung berlari meninggalkan tempat itu. Dika menghela nafas panjang. Ia lalu menoleh ke arah Pak Rahman dan membantunya berdiri. "Pak, gak apa-apa?" tanyanya dengan khawatir. Pak Rahman mengangguk, meski wajahnya masih meringis kesakitan. "Terima kasih, Nak Dika. Kalau bukan karena kamu, mungkin saya udah babak belur." Dika hanya tersenyum kecil. "Gak apa-apa, Pak. Mereka memang harus dikasih pelajaran." Para sopir angkot dan pedagang yang melihat kejadian itu langsung menghampiri Dika. "Kamu hebat, Dik. 2 lawan 1, tapi mereka malah lari ketakutan," kata seorang sopir angkot. "Semoga mereka kapok," saut yang lain. Dika tahu saatnya akan tiba ketika ia harus menghadapi Alex secara langsung. Sebelum kedua preman itu sempat melangkah lebih jauh, Dika memanggil mereka dengan suara lantang. "Hei, jangan lari dulu." Mereka berhenti, menoleh dengan wajah kesal, tapi juga terlihat ragu. Dika melangkah maju beberapa langkah, menatap mereka dengan tajam. "Panggil Alex ke sini. Saya nggak mau ngurusin kalian. Dia harus bertanggung jawab atas semua ini. Temui saya di belakang pasar." Beberapa orang yang mendengar itu langsung terdiam. Mereka saling pandang dengan wajah cemas. Menantang Alex secara langsung adalah hal yang belum pernah dilakukan siapapun sebelumnya. Salah satu preman yang masih memegangi lengannya karena kesakitan mendengus marah. "Lu nantang Bang Alex? Dasar bocah sombong. Lu pikir lu siapa?" Dika tetap tenang, tapi suaranya tetap keras dan tegas. "Bilang sama dia, kalau dia masih punya nyali, dia temui saya di belakang pasar. Gak perlu pakai anak buah. Kalau dia benar-benar jagoan, hadapi saya sendiri." Kedua preman itu masih ingin membalas ucapan Dika, tapi mereka sadar kalau sekarang bukan saatnya. Dengan wajah penuh amarah, mereka akhirnya pergi, berjalan cepat meninggalkan terminal.
Suasana di terminal tetap hening selama beberapa detik. Semua orang menatap Dika dengan ekspresi yang sulit dijelaskan. Ada yang kagum, ada yang khawatir, dan ada yang takut kalau ini akan berakhir lebih buruk. Pak Rahman yang masih sedikit lemas setelah diajar tadi, menepuk pundak Dika dengan pelan. Nah Dika, kamu yakin mau ngelawan Alex? Dia bukan preman sembarangan. Dika tersenyum kecil. Saya nggak takut, Pak. Ini bukan cuma soal saya atau Alex. Ini soal semua orang di sini. Selama dia masih ada, kalian nggak akan pernah tenang. Beberapa sopir angkot dan pedagang mulai mengangguk setuju. Mereka tahu kalau Dika benar. Tapi tetap saja, mereka tak bisa menutupi rasa khawatir mereka. Seorang tukang ojek yang lebih tua ikut berbicara. Hati-hati Dik, Alex itu kejam. Banyak yang udah jadi korban dia, tapi gak ada yang berani melawan sampai sejauh ini. Dika mengangguk, tapi matanya tetap menunjukkan keyakinan yang kuat. Saya sudah siap, katanya pelan. Sekarang tinggal menunggu. Apakah Alex benar-benar akan datang, atau dia akan mengirim anak buahnya lagi? Di sebuah warung remang-remang yang tersembunyi di pinggiran kota, Alex duduk dengan wajah penuh amarah. Kepalan tangannya menghantam meja kayu hingga gelas kopi di depannya bergetar. Beberapa anak buahnya duduk di sekelilingnya dengan kepala tertunduk, takut membuka mulut. Sialan, geram Alex. Bocah itu ngeremehin gua, di depan orang banyak pula. Salah satu anak buahnya, yang wajahnya masih lebam akibat diajar Dika, berbicara dengan hati-hati. Bang, dia bukan orang biasa. Aku gak ngerti gimana caranya, tapi dia bisa ngalahin kita dengan mudah. Alex mendengus marah. Lu pikir gua gak tahu? Kalau dia cuma bocah biasa, dia gak bakal berani nantang gua. Salah satu anak buahnya yang lain mendekat dan berbicara pelan. Bang, mungkin kita harus cari cara lain. Jangan cuma ngandelin tenaga. Mata Alex menyipit, menatap orang itu dengan tajam. Maksud lo? Orang itu menelan ludah sebelum melanjutkan. Ada orang yang bisa bantu kita. Seseorang yang punya ilmu lebih dari sekedar otot. Alex mengangkat alis. Dukun. Anak buahnya mengangguk pelan. Iya bang, aku pernah dengar ada orang sakti di pinggiran desa. Dia bisa bikin orang kebal. Bisa kasih ilmu biar gak ada yang bisa nyakitin kita. Alex termenung sejenak, lalu menyeringai. Kalau memang benar, gue mau ketemu sama dia. Tanpa membuang waktu, malam itu juga Alex dan dua anak buahnya pergi ke sebuah desa terpencil di luar kota. Mereka berjalan melewati jalanan gelap, mengikuti petunjuk dari orang-orang yang mereka temui di sepanjang jalan. Setelah hampir 1 jam perjalanan, mereka tiba di sebuah gubuk tua yang dikelilingi pohon besar. Aroma kemenyan menyengat dari dalam, membuat suasana semakin mencekam. Alex melangkah masuk tanpa ragu. Di dalam, seorang pria tua bertubuh kurus duduk bersila di lantai. Matanya tajam, seperti bisa melihat sesuatu yang tidak kasat mata. Siapa kalian? Tanyanya dengan suara berat. Alex menatap tanpa takut. Gue butuh ilmu, gue butuh jadi kebal. Gue mau lawan seseorang, dan gue gak boleh kalah. Dukun itu menyipitkan mata, lalu tertawa kecil. Kebal. Kau tahu harga yang harus kau bayar untuk itu. Alex tersenyum dingin. Gue gak peduli berapapun harganya. Asal gue bisa menang, gue siap. Dukun itu mengangguk perlahan. Baik, tapi kau harus mengikuti ritualnya tanpa bertanya. Jika kau mundur di tengah jalan, nyawamu taruhannya. Alex tidak gentar. Gue siap. Malam itu ritual pun dimulai. Di dalam gubuk yang remang-remang, Alex duduk bersila di depan sang dukun. Sementara dupa dan kemenyan terus mengepul di sekeliling mereka. Dukun itu mengambil seekor ayam hitam, lalu menyembelihnya di atas mangkuk tanah liat. Darah segar menetes, mengeluarkan aroma anyir yang menusuk hidung. Minum ini, perintah dukun itu. Alex menatap mangkuk itu sebentar, lalu tanpa ragu meneguk isinya. Rasanya pahit dan menjijikan,
tapi ia menelannya dengan paksa. Dukun itu kemudian menggambar simbol-simbol aneh di tubuh Alex dengan darah ayam tadi. Sambil mengumamkan mantra, ia mengambil jarum besar dan menusukkannya ke lengan Alex. Alex terkejut, tapi matanya melebar ketika menyadari bahwa ia tidak merasakan sakit sama sekali. Tidak ada darah yang keluar. Dukun itu menyeringai, "Ilmu kebal sudah masuk dalam tubuhmu. Tidak ada senjata tajam atau pukulan yang bisa melukaimu sekarang." Alex merasakan hawa panas mengalir di tubuhnya. Ia mengepalkan tangan dan tertawa. "Bagus. Sekarang gue bakal kasih bocah itu pelajaran yang dia gak akan pernah lupain." Malam itu Alex meninggalkan gubuk dengan perasaan penuh percaya diri. Ia kini merasa tak terkalahkan. Besok ia akan menemui Dika, dan kali ini ia tak akan kalah. Singkat cerita, malam itu, suasana di belakang pasar terasa sepi. Hanya ada suara angin yang berembus pelan. Dika sudah berdiri di sana, menunggu kedatangan Alex. Ia tidak membawa siapapun, sama seperti yang ia minta dari Alex. Dika menatap ke depan dengan tenang. Ia tak ingin masalah ini berlarut-larut. Kalau bisa diselesaikan tanpa kekerasan, itu jauh lebih baik. Tak lama kemudian suara langkah kaki terdengar. Dari kejauhan seorang pria bertubuh kekar berjalan mendekat. Itu adalah Alex. Ia datang sendirian, sesuai kesepakatan. Namun, ekspresi wajahnya menunjukkan bahwa ia tidak datang untuk berdamai. Dika mengamati Alex dengan seksama. Ada sesuatu yang berbeda dari pria itu. Tatapannya lebih dingin, lebih kejam. Ketika mereka sudah berhadapan, Dika membuka pembicaraan. "Gue udah nunggu lo, Lex. Gue cuma mau ngomong satu hal." Alex menyeringai. "Lo pikir gue mau denger ceramah lo?" Dika tetap tenang. "Gue gak mau ribut. Gue cuma mau lo berhenti gangguin orang-orang di terminal. Mereka udah cukup menderita karena ulah lo dan anak buah lo. Kasihan mereka, Lex. Lo juga manusia. Lo juga pernah susah. Harusnya ngerti perasaan mereka." Alex mendengus sinis. "Lo pikir gue peduli?" Dika menarik nafas panjang. "Gue cuma minta satu hal. Berhenti, Lex. Gak ada gunanya terus-terusan bikin orang susah. Gue yakin masih ada jalan lain buat lo." Mendengar itu, mata Alex langsung membelalak. Urat-urat di lehernya menegang. Ia merasa seperti sedang dihina. "Lo ngajarin gue hidup?" bentaknya marah. Dika masih berusaha menenangkan situasi. "Bukan gitu maksud gue. Selama masih bisa dibicarakan baik-baik, kenapa harus ribut?" Tapi Alex sudah terlanjur terbakar emosi. Ia melangkah maju, matanya menatap Dika penuh kebencian. "Gue gak butuh omongan lo. Kalau lo emang jago, tunjukin di sini. Kita duel sekarang." Dika menghela nafas. Ia sebenarnya tidak ingin bertarung, tapi dari cara Alex berbicara dan sikapnya yang penuh amarah, ia tahu bahwa tidak ada cara lain untuk menyelesaikan ini. "Kalau itu memang satu-satunya cara biar lo ngerti, gue terima tantangan lo." Tanpa aba-aba, Alex langsung menyerang. Tinju kerasnya meluncur ke arah wajah Dika dengan kecepatan tinggi, namun Dika sudah mengantisipasinya. Ia dengan cekatan menghindar ke samping, membuat pukulan Alex melayang di udara. Alex tidak menyerah. Dengan gerakan cepat ia melayangkan tendangan ke arah perut Dika. Dika dengan sigap menangkis tendangan itu dengan lengannya, tapi ia langsung merasakan sesuatu yang aneh. Tendangan Alex terasa lebih kuat dari yang seharusnya. Dika mundur selangkah, menatap Alex dengan sedikit terkejut. Alex menyeringai. "Kaget ya? Gue bukan Alex yang dulu lagi." Tanpa memberi kesempatan Alex kembali menyerang, kali ini dengan pukulan bertubi-tubi, Dika berusaha menangkis dan menghindar, tapi ada yang janggal. Pukulan dan tendangan Alex tidak terasa seperti serangan biasa. Biasanya Dika bisa mengatasi lawan seperti ini dengan mudah, tapi serangan Alex terasa berbeda. Ada kekuatan yang lebih besar dari sebelumnya. Dika mulai menyadari sesuatu. Jangan-jangan
Dia pakai ilmu hitam. Dika semakin waspada. Ia harus mencari cara untuk mengalahkan Alex. Sementara itu Alex semakin brutal. Ia tertawa sinis setiap kali Dika mundur, menghindari serangannya. Mana jagoan lo? Tadi lo sok bijak, sekarang lo cuma bisa menghindar. Dika menghela nafas panjang. Kalau gitu, gue juga gak bisa main-main lagi. Duel ini belum berakhir, dan kali ini Dika harus serius menghadapi lawan yang jauh lebih berbahaya dari yang pernah ia hadapi sebelumnya. Alex semakin menggila. Dengan penuh amarah ia terus menyerang Dika tanpa henti. Namun Dika mulai menyadari sesuatu. Serangan Alex memang kuat, tapi ada satu hal yang bisa menjadi kelemahannya. Ilmu hitam yang Alex gunakan memang membuatnya kebal terhadap pukulan dan senjata tajam. Tapi itu bukan berarti dia tak terkalahkan. Dika menarik nafas dalam. Ia mengingat kembali apa yang pernah diajarkan gurunya di pesantren. Ada satu doa yang dia pelajari dulu. Doa perlindungan yang bisa melemahkan energi negatif. Tanpa banyak berpikir, Dika langsung merapalkan doa itu dalam hati. Suaranya lirih, hampir tidak terdengar. Tapi ia mengucapkannya dengan penuh keyakinan. Alex yang sudah berada di puncak amarahnya, melancarkan pukulan terakhir dengan kekuatan penuh. Tinju Alex tepat mengenai dada Dika. Tapi, tidak terjadi apa-apa. Dika tetap berdiri tegap. Ia sama sekali tidak mundur. Alex terkejut. Gimana mungkin? Gue udah pakai ilmu kebal. Dika menatapnya tajam. Ilmu hitam lu gak bakal berfungsi lagi, Lex. Alex menggertakkan giginya. Bohong. Ia kembali menyerang dengan tendangan keras. Dika menghindar dengan mudah, dan kali ini ia berbalik menyerang. Pukulan pertama mengenai perut Alex. Dika menyikut lengan Alex dengan keras, hingga terdengar suara tulang retak. Alex menjerit kesakitan. Dia mencoba bertahan, tapi tubuhnya terasa melemah. Dika tidak berhenti. Dengan satu gerakan cepat, ia menyapu kaki Alex hingga pria itu terjatuh ke tanah dengan keras. Tangannya menekan kakinya yang terasa nyeri luar biasa. Matanya membelalak. Ia berusaha bangun, tapi tak bisa. Dika berdiri di hadapannya, tetap dengan ekspresi tenang. Gue udah kasih lu kesempatan buat berubah, tapi lu memilih jalan ini. Alex mencoba merangkak, tapi kakinya tak bisa digerakkan. Ia baru sadar, tulang kakinya patah. Tak lama kemudian suara sirene polisi terdengar di kejauhan. Beberapa orang datang berlari, termasuk para pedagang dan sopir angkot. Dari arah lain beberapa polisi mendekat dengan cepat. Akhirnya ketemu juga. Udah lama kami nyari dia, kata seorang polisi sambil menatap Alex yang terkapar tak berdaya. Ternyata Alex memang sudah lama menjadi buronan polisi karena kasus perampokan ruko beberapa bulan lalu. Ia selalu berhasil lolos, tapi kali ini tidak bisa kemana-mana lagi. Tanpa banyak bicara polisi langsung memborgolnya. Alex masih berusaha melawan, tapi kondisinya sudah terlalu lemah. Orang-orang di terminal bersorak gembira. Mereka akhirnya terbebas dari teror preman yang selama ini menguasai tempat itu. Pak Rahman, tukang becak yang pernah ditolong Dika, menepuk pundaknya dengan mata berkaca-kaca. Terima kasih Nak Dika. Kami semua berutang budi sama kamu. Sopir angkot, pedagang asongan, tukang ojek, semua orang yang dulu sering dipalak Alex dan anak buahnya datang mendekat, mengucapkan terima kasih dengan tulus. Tapi Dika hanya tersenyum. Ia tidak ingin disebut sebagai pahlawan. Beberapa hari setelah kejadian itu, terminal dan pasar kembali aman. Tak ada lagi yang takut dipalak. Semua orang bisa bekerja dengan tenang. Namun, Dika membuat keputusan besar. Ia memilih untuk tidak berjualan rokok di terminal lagi. Aku mau pulang ke kampung, hidup tenang, bertani, katanya kepada orang-orang yang menanyakannya. Mereka semua sedih mendengar keputusannya, tapi juga mengerti. Sebelum pergi, orang-orang kembali mengucapkan terima kasih. Kalau kamu gak ada, entah sampai kapan kami bakal terus ditindas preman-preman itu. Dika hanya tersenyum kecil. Semoga tempat ini tetap aman ya. Lalu ia melangkah pergi, meninggalkan terminal tempatnya dulu mencari nafkah. Ia tidak menyesali keputusannya, karena baginya
Ketenangan hidup jauh lebih berharga daripada sekedar uang. Dan sejak hari itu tak ada lagi preman yang berani berulah di terminal itu. Nama Dika selalu dikenang sebagai orang yang pernah membawa perubahan. Itulah akhir ceritanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.